Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel Meong Poleng New. Jumpa dan jumpa lagi. Salam sejahtera selalu untuk semuanya para sahabat-sahabat yang setia di channel ini, di channel Meong Poleng New. Oke, kali ini saya akan mengulas tentang sejarah keberadaan Pande di Bali. Saya kutip dari beberapa narasumber dan saya coba rangkum-rangkum dan saya upload menjadi kisah atau sejarah. Oke, langsung saja. Langsung saja saya ceritakan, yaitu pada masa zaman kerajaan Tumapel, yang pada masa itu yang diperintah atau dipimpin oleh rajanya yang bernama Tunggul Amatung. Dengan rajanya yang bernama Tunggul Amatung. Pada zaman itu ada seorang empu yang bernama Ide Sire Empu Jaya Suguna, yang bersaudara dengan Ide Sire Empu Gandring. Tahu kan para sahabat Empu Gandring? Di mana Empu Gandring sangat terkenal pada waktu itu karena mampu membuat senjata yang dipakai oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Amatung. Pastilah para sahabat tahu ceritanya atau tahu kisahnya. Mungkin nonton, mungkin atau membaca. Tapi kali ini saya tidak akan menceritakan tentang Ken Arok, tapi saya akan mengisahkan atau menceritakan tentang adanya Pande di Bali. Oke, next, lanjut. Sire Empu Jaya Suguna memiliki satu orang putra yang bernama Sire Empu Ngurah Kepandea. Sedangkan Sire Empu Gandring memiliki dua orang anak, yaitu putra dan putri. Yang pertama bernama Ide Sire Empu Gandung. Dan yang kedua bernama Ide Sire Empu Galo. Ide Sire Empu Gandring meninggal karena dibunuh oleh Ken Arok. Nah, ini sudah tidak asing atau tidak rahasia lagi. Ini pasti semuanya sudah tahu ceritanya, kisahnya, sejarahnya, yang dibunuh oleh Ken Arok dengan senjata buatannya sendiri. Dengan keadaan seperti itu di lingkungan raja atau kerajaan, saudara Ide Sire Empu Gandring tidak suka atau tidak senang tinggal di suasana kerajaan dan lebih senang menyepi, mencari suasana tenang dan sunyi. Dan beliau pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Bali. Beliau pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Bali untuk menyepi atau mencari suasana tenang
Dan sesampainya di Pulau Bali, beliau pernah tinggal di Pura Kental Gumi. Beliau pernah tinggal di Pura Kental Gumi. Sehingga jero mangku di sana, jero mangku pemucuk di Pura Kental Gumi adalah jero mangku pandai. Ide Sri Sira Empu Jaya Suguna, beliau adalah tokoh peraliran Siwa Pasupati. Sehingga di Bali beliau disebut Ide Sira Empu Siwa Saguna. Pada suatu hari beliau berjalan-jalan atau melila cita atau refreshing. Sampailah beliau di Tukat Unda, sungai yang sangat besar pada saat itu. Mungkin beda ya situasinya Sungai Unda pada saat zaman kerajaan dulu dan sekarang beda. Nah, sesampainya di Tukat Unda, beliau mencium bau busuk atau bau yang tidak sedap. Bau busuk, bau yang tidak sedap, seperti bau bangkai gitu. Bangkai yang menyengat hidung, baunya sangat busuk. Karena tidak kuat, dia pun penasaran dan mencari-cari sumber di mana letak sumber bau tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya beliau pun menemukan sumber bau tersebut. Setelah mengetahui sumber bau tersebut, beliau pun mencabut sebuah keris pusaka milik beliau. Dan dengan mantra japa dan puja dan puji pada Tuhan, Ide Sira Empu Saguna pun menancapkan keris tersebut ke pertiwi atau ke tanah. Dan beberapa saat kemudian keris itu dicabut kembali. Dan bau yang tidak sedap atau bau busuk tadi pun hilang seketika dan digantikan atau keluarlah bau yang sangat harum. Karena bau harum tersebut, beliau menamai tempat itu dengan nama Gandamayu. Ganda berarti bau dan mayu berasal dari kata ayu yang berarti baik. Jadi Gandamayu berarti bau yang baik atau harum. Nah, ini yang saya kutip dari Lontar Pelintihan Pandai di Bali. Sekali lagi tiang kutip dari atau tiang pernah atau tiang baca dari Lontar Pelintihan Pandai di Bali. Next, lanjut. Nah, di sanalah beliau membangun sebuah peseraman atau geria. Beliau membangun sebuah peseraman atau geria di sana di Gandamayu. Setelah beliau membangun, lalu beliau pergi ke Pura Besakeh. Next, lanjut. Nah, diceritakan lagi putra beliau yaitu Ide Sira Empu Ngurah Kepandaian. Pada saat itu masih tinggal di Jawa. Masih tinggal di Jawa yaitu di daerah Lumbang.
tinggal di daerah Lumbang atau saat ini disebut dengan Blitar, kota Blitar. Dan karena beliau tinggal di daerah Lumbang, maka saat itu beliau disebut dengan Ide Sira Empu Lelumbang. Ide Sira Empu Lelumbang. Dan memiliki seorang putra yang bernama Ide Sira Empu Bangurah Kepandaian. Memiliki seorang putra bernama Ide Sira Empu Bangurah Kepandaian yang saat tinggal di Bali, tinggalnya di daerah Tusan Gel-Gel. Beliau memiliki 3 orang putra yang bernama Ide Sira Empu Tusan yang pertama, yaitu Ide Sira Empu Bangurah Kepandaian memiliki yang tinggal di Gel-Gel memiliki 3 orang putra bernama Ide Sira Empu Tusan yang pertama, dan yang kedua Ide Sira Empu Tatasan, dan yang ketiga Ide Sira Empu Putih Dayu. Dan karena terlalu lama di Jawa, akhirnya Ide Sira Empu Lumbang rindu dengan anak dan cucunya, yaitu Ide Sira Empu Bangurah Kepandaian yang tinggal di Bali. Dengan rindu dan tidak kuat rasanya menahan rindu, akhirnya Ide Sira Empu Lumbang pun memutuskan untuk menengok anak dan cucunya ke Bali. Menengok anak cucunya ke Bali melalui jalur Ketapang, Gilimanuk. Kalau saat ini mungkin, kalau saat itu mungkin apa namanya, Ketapang gitu. Yaitu di daerah Jemberan. Beliau pun menyeberang dari Ketapang ke Jemberane menggunakan daun timbul. Tahu kan daun timbul pada sahabat? Nah, setelah menyeberang, sesampainya di pantai, terdapat sungai yang sangat besar dan arusnya yang sangat deras. Sehingga beliau pun repot atau bingung, perahu daun timbulnya takut terbawa arus sungai. Dalam situasi kebingungan dan panik, tiba-tiba muncul seekor ikan besar, yaitu ikan jeleg. Ikan jeleg tersebut pun menghampiri beliau dan berkata dan bertanya kepada Ide Sira Empu Lumbang, "Wahai Ide Sira Empu, mau kemanakah kau?" Dan Ide Sira Empu pun menjawab, "Saya mau ke tepian." Setelah beberapa saat, mengobrol, akhirnya ikan besar tersebut mengantarkan beliau ke darat. Setelah sampai di darat, Ide Sira Empu Lumbang pun berterima kasih kepada ikan jeleg dan berjanji untuk membalas jasanya kepada beliau
beliau tidak akan keturunannya tidak akan memakan ikan jeleg. Dan ikan jeleg pun mengangguk serta berpamitan untuk ke sungai lagi atau ke tengah sungai. Seperginya ikan jeleg, ide Sira Empu Lumbang pun bingung lagi karena tidak menemui jalan menuju ke tempat sang anak, karena di sisi kanan, sisi kiri banyak pepohonan rindang atau hutan belantara. Di saat kepanikan dan kebingungan itu, muncullah segerombolan atau sekumpulan laron. Laron atau istilah bahasa Balinya dedalu. Singkat cerita, dedalu itu pun mengantarkan beliau menuju jalan agar bisa bertemu dengan anak dan cucunya. Setelah menemui jalan, ide Sira Empu Lumbang berterima kasih kepada laron tersebut atau dedalu dan berjanji tidak akan pernah memakan dedalu bersama keturunannya. Lanjut next. Dan ide Sira Empu Lelumbang pun melanjutkan perjalanan. Menuju ke Besakih. Dan sembahyang di Pelinggih Padma 3. Dan selanjutnya beliau pergi ke Gel-Gel menemui anak dan cucunya, leluhurnya di Gandemayu. Sesampainya di Gandemayu disambut oleh anak dan ketiga cucunya setelah lama tidak bertemu. Akhirnya diantarkan atau diajak jalan-jalan oleh anak dan cucunya di daerah Gandemayu. Selesainya jalan-jalan atau setelah melancaran, ide Sira Empu Lumbang pergi ke rumah di Kori Batu. Sehingga tempat itu disebut Duara Sila. Dan seterusnya kalau beliau pergi ke Gel-Gel membuat Pelinggih Meru Tumpang Telu di Pura Dasar Gel-Gel. Nah, next lagi pada waktu itu cuma ada 3 wangsa, yaitu Pande, Raja, dan Pasak. Karena pada zaman kerajaan pada waktu itu, Pasak dan Pande adalah paling berjasa pada masa itu setelah selesai membuat Tumpang Meru 3. Beliau pun kembali ke Jawa, Desa Lumbang. Nah, next lagi. Di masa kerajaan Majapahit yang sudah dapat mengalahkan Raja Bali, dan selama 9 tahun belum ada raja, maka ide Pasak Agung yang ditunjuk Patih Gajah Mada untuk menjadi raja sementara di saat Patih Gajah Mada menjemput ide Krishna ke Pakistan yang nantinya ditugaskan di Bali menjadi raja.
Putranya ide sira empu bang urah kepandaian yaitu ide pandai tusan, ide pandai tatasan, dan ide pandai putih dai ikut serta bersama Gajah Mada ke Majapahit menjemput sang raja. Sesampainya sang raja di Bali, ide pandai tusan melinggih di Tusan Gel-Gel. Ide pandai tatasan melinggih di desa Tonje dan Pasar. Dan ide pandai putih dai melinggih di Budanggu Kelungkung. Ide sira pandai tusan memiliki 7 orang putra yakni yaitu Pandai Galuh yang tinggal di Gel-Gel, Pandai Satwa tinggal di Besakih, Pandai Bumbungan tinggal di Banyarangkan Kelungkung, Pandai Sesana tinggal di Taman Bali, Bangli, kelima Pandai Taman tinggal di Mengui, keenam Pandai Banjar tinggal di Buleleng, dan terakhir yang ketujuh Pandai Anom tinggal di Gel-Gel. Ide sira Pandai Tatasan memiliki 1 orang putra yakni Pandai Tatasan, menyamai nama ayahnya. Sedangkan ide sira Pandai Putih Dai juga memiliki 1 orang putra bernama Pandai Gerondong. Dan diceritakan ide Pandai Bandai Satu yang bertempat tinggal di Besakih Ide Pandai Bandai Satu yang bertempat tinggal di Besakih. Ide Pandai Bandai Satu yang dikenal dengan sebutan Pandai Wangke Maung. Coba, Pandai Wangke Maung, bukan Bangke Maung. Di sini kenapa beliau disebut dengan Pandai Wangke Maung? Karena pada zaman itu di saat beliau melilis cita atau jalan-jalan di seputaran daerah Besakih, melihat seekor sapi yang sudah mati, yang bangkainya kelihatan maung atau gosong, terbakar. Nah, dan di atas kepala sapi ada sebongkah besi. Dan besi tersebut diambillah oleh Pandai Bandai Satu atau Pandai Wangke Maung dan dipakai bahan untuk membuat senjata. Dan senjata itu sangat terkenal pada waktu zaman kerajaan. Apabila musuh yang terkena dengan senjata Pandai Wangke Maung akan terbakar dan maung atau gosong, terkenal zaman kerajaan. Semenjak itu sebutan keris Wangke Maung lebih sangat terkenal. Perapennya pun atau tempat pembuatannya pun juga sangat terkenal yang bernama Perapen Barong Warak. Perapen Barong Warak yang kutip dari Lontar Purana Raja Sesana. Nanti pada lain waktu disambung kembali. Jika ada salah dalam penyampaian, pengucapan, mohon maaf. Ini hanya sekedar ulasan. Atau mungkin ada penambahan dari rekan atau sahabat, silakan. Saran silakan. Sekali lagi terima kasih
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel. Oke, sampai jumpa kembali. Puai puai.